هذا صراط مستقيم. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita sudah sebutkan pula tentang permisalan yang yang dibawakan oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tentang orang yang beramal tapi punya niatan yang kurang baik, maka berkurang pahalanya, bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Sebagaimana Nabi SAW memberikan contoh tentang hijrah yang kita sudah jelaskan. Demikian juga contoh yang kedua yang dibawakan oleh penulis tentang orang yang berperang. Ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang berperang, itu kan macam-macam niatnya. Ada yang niatnya karena ingin dikenal sebagai pemberani, pahlawan. Ada yang niat berperangnya hanya karena fanatisme semata, fanatik kepada kelompok tertentu, organisasi tertentu, atau figur tertentu. Maka Nabi SAW menjelaskan yang dikatakan fi sabilillah adalah siapa? Yang berperangnya litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Yang dikatakan berperang fi sabilillah, yang berniat dengan perangnya itu agar kalimat Allah lah yang menjadi tertinggi, menjadi mulia, menegakkan kalimat tauhid, tegaknya Islam. Ini contoh yang kedua. Berarti kalau orang berperang tapi niatnya tidak benar, terluput dari keutamaan. Contoh yang ketiga tentang orang yang menginfakkan hartanya. Ada yang ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ini disebutkan di surah apa? Al-Baqarah 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ini contoh orang yang berinfak dengan ikhlas. Perumpamaan orang yang berinfak ibtigha'a mardatillah. Ini sisi pendalilan kita. Ikhlasnya dia mencari keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, disertai keyakinan yang kuat terhadap kebenaran janji Allah. yakni Allah menjanjikan orang yang berbuat baik pahala ganjaran yang besar di sisinya. Dia yakin. Orang yang seperti ini ikhlas dan mengharap pahala yang ada di sisi Allah, kamatsali jannatin birabwah, itu seperti kebun yang luas yang terletak di dataran yang tinggi, subur, disiram hujan, maka tentu buah-buahnya akan melimpah, hasilnya akan melimpah ruah. Kalau hujan tidak turun dengan deras, cukuplah hujan yang sedikit, hujan yang kecil untuk menghasilkan buah-buahan tersebut. Ya, ini contoh. Adapun orang yang tidak ikhlas dalam menginfakkan hartanya disebutkan di surah An-Nisa 38, walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wa la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa man yakun asyaitanu lahu qarinan fasa'a qarina.
Ini orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dipuji manusia, ingin dilihat dan dipuji, disanjung oleh manusia, maka Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan siksaan bagi mereka. Iya. Kemudian selanjutnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, kalau tadi amalan-amalan yang besar tapi niatnya nggak benar, terluput dari pahala. Contohnya apa? Hijrah, infak, dan berperang. هذا صراط مستقيم